Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Selamat bergabung di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Penuh sukacita hari ini? Ya, walaupun masih masa pandemi, tapi adik-adik harus tetap semangat ya, harus rajin sekolah minggu. Jangan lupa mengajak kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, papa, mama, opa, dan oma untuk bergabung bersama kita di sekolah minggu pada pagi hari ini. Sudah siap adik-adik? Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Ibu Yuna akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pagi ini sehingga kami dapat sehat. Sebentar kami akan mengikuti sekolah minggu Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pada pagi hari ini Ibu Emi tidak sendirian. Ada Ibu Yuna yang menemani kita dan juga Kak Nia. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap yang di rumah? Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Ya, pasti semuanya sudah siap ya. Kita akan memuji nama Tuhan bersama. Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh, sudah memberikan tangan kita, kaki, dan mulut. Semuanya itu harus kita gunakan dengan baik. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, masih terus bersukacita, kita akan terus memuji nama Tuhan. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh
sudah, di luar ya. Wah, bonekaku bagus sekali. Aku kasih nama siapa ya? Aku kasih nama Obi aja deh, karena dia imut-imut, lucu. Hah, rusak. Gimana nih? Aduh, Kamu ini Nia selalu saja merusak mainanku. maaf. Bisanya cuma minta maaf. Semua yang kamu pinjam selalu kamu rusak. Wah, ada apa ini Yuna dan Nia? Pagi-pagi sudah ribut. Kenapa nih Yuna? Ini nih, Nia pinjam mainanku tapi dirusak. Apalagi yang sudah dilakukan Nia? Sering, setiap kali pinjam milikku selalu dirusak. Buku dicoret. Oh gitu. Nah sekarang aku mau tanya, kira-kira Yuna pernah nggak melakukan kesalahan? Apa saja yang sudah pernah Yuna lakukan? Tapi saya pernah sih memecahkan pas bunga mamaku. Terus Nia, saya juga pernah pinjem pensilmu ya, saya patahkan. Oh iya betul. Kadang-kadang kita sering ya susah sekali untuk mengingat kesalahan kita. Ya, kalau kita disuruh mengingat-ingat kesalahan kita sering lupa. Tetapi kalau mau mengingat-ingat kesalahan orang, wah kita langsung cepat tahu. Ini kesalahan banyak orang. Ya, gini ya Yuna dan Nia. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan bahwa Tuhan itu mengampuni dengan lapang hati. Dia mau mengampunin orang yang bersalah. Dia mau mengampunin orang yang mau mengaku, ya, meminta maaf. Nah, sekarang Yuna sudah tahu apa yang harus Yuna lakukan jika Nia meminta maaf kepada Yuna. Iya, saya maafkan. Iya, itu sangat luar biasa. Yuna sudah memaafkan Nia, ya. Kita juga memang susah untuk memaafkan, tetapi Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita sehingga kita bisa belajar bagaimana mengampunin. Mari kita memuji Tuhan, mengampunin. Musik. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Mengampuni lebih sungguh. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, silakan duduk yang manis
Siapkan Alkitab. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang ibu yang sangat cantik. Ya, adik-adik penasaran? Siap-siap ya. Ibu ini sudah melayani Tuhan Yesus di Indonesia selama 18 tahun. Dia dengan setia menemani suaminya memberitakan Injil di Indonesia. Sudah siap? Ya, duduk yang manis ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Saya Ibu Kristi, tetapi ada panggilanku. Anak-anak suka panggil Ibu Kristi Oma. Jadi kalian juga bisa pakai Oma. Oma senang sekali ketemu anak-anak hari ini dan ceritakan dari firman Tuhan. Ingatlah, setiap cerita dari Alkitab adalah kebenaran. Bagaimana kita tahu firman Tuhan selalu benar? Bagaimana? Karena Tuhan tidak bisa berbohong. Setuju? Dia tidak bisa berbohong. Jadi semua cerita dalam Alkitab ini itulah benar. Ayo kita bacalah bersama-sama dari firman Tuhan. Ini pelajaran 8 mengampuni sebagai gaya hidup. 2 Korintus 2 ayat 5-11. Kami baca. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu ampuni kesalahannya, dan taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus ku ampuni, maka hal itu ku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, dalam pasal ini, Rasul Paulus, dia bicara tentang orang yang berbuat dosa. Tapi sekarang, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus bahwa mereka untuk mengampuni, menghibur, dan mengasihi orang itu. Kenapa? Apakah Rasul Paulus mengerti tentang pengampunan orang lain? Oma mau mengingatkan anak-anak cerita tentang orang bernama Saulus, yaitu orang itu menjadi Rasul Paulus. Nah, Obi akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6.
Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Wah, cerita ini dari Alkitab yang benar ya. Tetapi ini cerita yang luar biasa ya. Walaupun Saulus cari murid-murid Yesus untuk mengancam dan membunuh mereka, Tuhan Yesus mengampuni Saulus dan mengasihinya. Terus pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga akan mengampuni Saulus. Ingat pertanyaan Oma tadi? Apakah Rasul Paulus mengerti tentang pengampunan orang lain? Pasti dia sendiri pernah diampuni Tuhan dan murid-murid Yesus Kristus. Dia pembunuh, tetapi Tuhan mengampuni dia. Wah, bagaimana kamu anak-anak yang dikasih Tuhan? Kalau Tuhan Yesus bisa mengampunilah kamu, bisakah kamu mengampuni orang lain? Haruslah. Ayo anak-anak, siapakah sudah menghafalkan doa Bapa dari Matius 6? Mulai ayat 9, Yesus bersabda, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Nah, ini yang penting. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Wah, saya mau membaca itu lagi. "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Apa maksudnya? Anak mau diampuni dosa-dosa oleh Bapa di surga? Menurut Alkitab, kamu harus bertobat dari dosa-dosamu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 9 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Nah, untuk ayat hafalan hari ini, kami kembali ke Rasul Paulus. 2 Korintus 2 ayat 10a. "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga." Lagi,
2 Korintus 2 ayat 10a. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Nah, Rasul Paulus bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dia sudah merasa sukacita pada saat Tuhan mengampuni dia. Kalau kalian sudah diampuni Bapa di surga, kamu juga harus mengampuni orang lain. Ingat ayat hafalan satu kali lagi. 2 Korintus 2, 10a. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Ayo kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena sudah mengampuni dan mengasihi kami masing-masing. Hari ini kami sangat rindu pertolongan Bapa untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Rasul Paulus menjadi teladan yang sangat baik, mengajar kami bagaimana menjadi orang cepat mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan lupa, Oma mengasihimu, Tuhan mengasihimu, dan Yesus Kristus pasti mengasihimu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Halo Bu Kesha, nama saya Jason. Halo Bu Kesha, nama saya Jason, kelas B3. Mau menyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Itu memaafkan, si itu tak pernah dendam, simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Terima kasih. Bye-bye. Wah, terima kasih adik Jason yang sudah menyampaikan pujian. Oh ya, terima kasih juga untuk Oma Kristi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, dari firman Tuhan tadi sudah mengajarkan kepada kita, kita harus belajar mengampuni karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita dan ada sukacita bagi kita semua.
adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Adik-adik harus terus setia sekolah minggu ya. Dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa selalu membaca Alkitab. ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.